علما نفقه أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا معاشر العلماء والزعماء الأعزاء الأفاضل والمشايخ الأجلاء الأباجل من الرؤساء الشوريين والتنفيذيين لهيئة جمعية نهضة العلماء المركزية، جنابي وحضرتي Nabi Rais Indonesia Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin, Janabi Rais Tanfidiyah Lihayati Jam'iyati Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah Profesor Dr. Haji Said Agil Sirot, Janabi Katib Am di Syuriah Al-Markaziyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Sakuf, wa jami'i al-hadirin al-musyahidin al-mushtarikin wa final kurama mumassilin munazzamat wal hayat fi kulli makan wa majal. Ayyuhal hadirun wal hadirat wal musyahidun wal musyahidat biwasilati minasati Zoom rahimakumullah jami'an. Bismi Rais Am Dorurian Al-Fakir Miftahul Akhyar wa bismi qiyadati jami'il khadimin jami'atin Nahdlatul Ulama aku lakum ma asraha sudurana wa ma afraha qulubana wa ma as'ada hayatana wa juhudana bihudurikum wa ihtimamikum afwaja bihadal multaqa al-mu'tamar kumbis li Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah Al-Mubarak insyaallah. Wa qaddimu syukran ila jami'i al-mudirin al-mushtarikin alladina ajabu hadhihi da'wah di Mu'tamar Kumbis li Jam'iyati Nahdlatul Ulama Al-Markaziyah li halli masyru'at wa muskilati hadhil jam'iyah al-gharra. Fajazakumullah khairal jaza fid darain amin. La syakka anna dzalika jami'an yadullu ala khulusi sariratikum wa quwwati azaimikum ala juhud wal istihad wal jihad bi badli usili naili akbari matlub litakuna kalimatullah yal ulya wal izzah lillah walil islam wal muslimin jami'an. Ayyuhas sadah was sayyidat al mukhtarmun wal hadirun wal hadirat al mubajjalun wal musyahidun wal musyahidat, nahnu ma'asyiral mudirin al khadimin lahdiyin bimunasabatil iltizamina ala jam'iyah al mahdiyah al mahbubah kal muqarrar fi qanuniha wa qararatiha bisadatiha an nuqima masru'atiha nahwa ghayatihal jam'iyah allati hiya ri'ayatul masil amah wa ghayatin najahi mabada'i khair ummah.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Kombes yang diselenggarakan PBNU kali ini sangat-sangat berbeda dengan kombes-kombes sebagaimana lazimnya. Namun kegiatan melalui Zoom mestinya bukan sesuatu yang asing dan aneh bagi kita semuanya. Karena ini termasuk malakutas samawati wal ardh, yang itu adalah ranah kita semuanya. Bahkan rezeki kita, rezeki yang dipersiapkan, dijanjikan oleh Allah, ada rezeki yang min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Bagian daripada malakutas samawat. Ternyata pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang disingkat dengan COVID-19. Yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 21 September tahun 2020, Indonesia telah melaporkan kira-kira 248.852 kasus positif, menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 9.677 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi. Sementara itu diumumkan 180.797 orang telah sembuh, menyisakan 58.308 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 1.753.000 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 6.465 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa pembatasan sosial berskala besar yang disingkat dengan PSBB, sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan baru. Pandemi virus corona sudah terjadi dan berlangsung selama 6 bulan lebih. Masyarakat juga terus bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Kapankah kasus pandemi COVID di Indonesia akan berakhir? Termasuk yang terkena imbas adalah Nahdlatul Ulama dan merasa yang paling parah mengalami musibah ini. Karena berbagai kegiatan-kegiatan, khosois yang acara-acara besar di pondok pesantren, sebuah kerumunan dengan adanya musibah wabak COVID-19 ini, semuanya itu bahkan di dalam amalia-amalia sholat misalnya, shaf perlu direnggangkan. Kebalikan daripada
kita pun melakukan sebagai pengurus PWNU se-Indonesia dan PW PCI di luar negeri. Di balik pandemi COVID-19, satu, Allah SWT mengingatkan kita akan kuasanya. Jangankan memahami virus corona, apa itu virus saja mungkin kita tak bisa menjawabnya. Itulah salah satu bukti bahwa Allah. Kenyataan bahwa setiap sakit ada obatnya. Ini merupakan bahwa ini ayat yang rihim ayatina fil afaq wa fi ansihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa apa yang dikandung Al-Quran itu adalah benar. Apakah tidak cukup bagimu bahwasanya Tuhanmu menyaksikan segala sesuatu? Dua, muhasabah diri. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Setinggi apapun pengetahuan ilmuwan, sekuat apapun usaha medis, setiap hari masih ada kasus baru dan kasus kematian baru. Virus ini membuat kita sadar betapa kuatnya kita saat memberi manfaat pada orang lain. Tapi seringkali tak sadar apa yang terjadi pada diri sendiri. Kita adalah makhluk yang lemah. Namun jangan menyerah menjadi hamba yang kuat dalam beribadah dan meramaikan kewajiban, menunaikan kewajiban terhadap sesama kita. Tiga, muhasabah level keimanan kepada Allah. Pandemi corona ini memang menjadi tamparan keras bagi kita yang masih memiliki kedudukan hati terhadap dunia. Bagaimana keberadaan musibah dan cobaan adalah pengingat bahwa kita akan segera mati. Dimanapun, kapanpun, tapi yang menjadi masalah adalah mati dalam kondisi apa. Keberadaan pandemi ini efektif menguji kesiapan menghadapi musibah dan mempersiapkan kematian. Kadar keduanya ditentukan oleh berapa besar iman kita kepada Allah dan seberapa positif kita memandang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memandang berusaha memuliakan kita atau justru menghinakan kita? Pandangan terbaik adalah prasangka baik kepada Allah. Disebutkan dalam hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Muttafaq alaih. Tanpa mengurangi rasa hormat pada profesi kemanusiaan, kita memang tak bisa memungkiri bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Agar Anda bersemangat, kita semua bersemangat untuk meningkatkan kualitas dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabat sarra syakara fakana khairun lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan ketenangan, kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa, ulama bersatu dalam berinovasi untuk mengeluarkan segenap kemampuannya atau kan berijtihad jama'i. Tak dapat dipungkiri pandemi corona saat ini juga menoreh dampak pada kehidupan umat Islam. Demi memberikan panduan terbaik
bagi seluruh umat Islam Indonesia, khususnya ulama, diharapkan melahirkan berbagai anjuran atau fatwa yang diciptakan melalui berbagai hasil bahsul masail dan diskusi dengan kalangan alim, ulama, dan para ilmuwan. Menguji ego diri dan ketaatan pada ulama, ini sebuah kesempatan tatkala berbagai reaksi muncul di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa tak sepantasnya orang beriman takut kepada wabah corona, sehingga dia tetap saja mendatangi masjid dan mengadakan doa bersama untuk mencegah virus ini dengan mengatakan bahwa ia memus dari rahmat Allah. Ada pula kalangan yang mulai hilang kepercayaan. Kita mesti sadari bahwa kita tidak mengeluarkan fatwa dengan sia-sia. Semua fatwa yang ditetapkan bertujuan demi kemaslahatan umat Islam bersama, anak bangsa. Walaupun berat, percayalah Allah takkan menyia-nyiakan suatu vaksin coronavirus ditemukan. Dan kabarnya demikian. Dan insya Allah semua akan menjadi normal kembali. Selain ego yang menantang mengikuti ulama, ego-ego juga yang diuji adalah ego untuk tetap peduli sesama dikala wabah menyerang. Media barat yang memuat pemberitaan virus corona dengan penceritaan negatif umat Islam. Di tengah liputan berita tanpa henti dari media global tentang pandemi coronavirus, sejumlah media telah muncul dengan keluaran yang dipertanyakan mereka menghubungkan baik secara tersirat atau eksplisit antara penyebaran virus dan individu-individu dan muslim. Kita ambil hikmahnya daripada azmah corona. At-tafkir fil azmal khaliyah asobal bad bil irhaq waj'alhum yatasa'alun limadha talanallah wa madha sanaf'alu idza talat wa kaifa sanamru wa mal hikmah minha as'ilah katsirah taduru fil adhan yabhasu ashabuha an ijabah nal azma allati na'ishuha adzaki huwa may yakhud minha syakhsun jadid famay yakhrimha kama huwa wa la yastafida ay syai'in sayakuna khasiran la muhala wa yuwaddah annal jami' kanu ya'ishuna bitmi'inanin asihha la yakhafuna syai'an wa faja altizamuna bil muqus fil manzil khasyatal marad fa alaina jami'an al akh bil asbab fi turuqil wiqayah wa nahmi auladana wa na'min al khuruj wa yu'akkadu anna la tujadu risalah min Allah a'dham min ma na'ishu bihi fihi al'an haitsu ja'atna al fursah lintaghaira jami'an wa ghairi sulukana ma'al ghair natawaqqafu anil khiddi wal karahiyah wal hasad alaina tadhirul qulub qablal ayati. Alaika bil ihsan, alaikum bil ihsan fil amal wa 'ala Allah al ajru was thawab. Zamanun tarbaina al ihsan fi kulli syai' fi alaqatina bil ahli wal usrah wa ma zaujah hatta fil amal hada ma tarbaina alaih. Lakin yadharu an-nas kulluha lan turabba bi nafsi tariqah wat tarbawiyah. Innana na'malu bijiddin wa ijtihadin wa ikhlasin fi makanin ma kunna na'mali wajillah wa nandurul ajra minhu wa faqat. Nandurul ajra wa thawab minallah azza wa jalla. Fa walladhi yarzuquna jami'an wa yu'awwiduna an kulli ma naf'aluh wahdaru an tatawaqqafu fi muntasfit tariq aw taghayyaru wa fawwidu amrakum lillah wa alaikum bi hasbiyallah ni'mal wakil in nuridu illal islah ma istata'na wa ma taufiquna illa billah alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Hadza